Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Selamat datang di Ahmad Faisal Channel. Ya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan membahas matematika kelas 4 dengan materi penaksiran berbagai bentuk pecahan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja ke contoh-contoh soalnya. Nah, dalam penaksiran kali ini ya, ini lebih mudahnya adalah ketika kalian sudah paham dengan pembulatan ya, pembulatan berbagai bentuk pecahan. Ketika kalian sudah paham pembulatan bentuk pecahan, maka secara otomatis penaksiran pun kalian mudah dalam memahami soal-soalnya. Nah, penaksiran berbagai bentuk pecahan ini itu dasarnya adalah pembulatan ya, pembulatan berbagai bentuk pecahan. Nah, seperti yang kalian lihat pada contoh nomor 1, yaitu 2/5 ditambah 3/5/6. Nah, sebelum kalian jumlahkan atau kalian taksir, kalian harus membulatkan pecahan-pecahan tersebut ya, seperti 2/5 kalian bulatkan menjadi angka berapa, dan juga 3/5/6. Nah, di sini kita akan coba akan membulatkan setiap pecahan-pecahan pada soal nomor 1 ya. Berhubung soal nomor 1 itu berupa pecahan campuran semua, maka yang harus kalian perhatikan yang 2/5 itu adalah 2/5-nya, karena yang akan kita bulatkan itu bentuk pecahannya ya. Bentuk pecahannya kita akan bulatkan 2/5 ya, dengan menggunakan garis bilangan. Kalian perhatikan garis bilangannya dimulai dari 0, kemudian 1/5, 2/5, 3/5 sampai 5/5. Nah, 5/5 ini sama saja dengan angka 1 ya. Nah, kalian perhatikan di 2/5-nya. Perhatikan 2/5, dia lebih dekat ke angka 5/5 atau ke angka 0? Lebih dekat ke angka 1 apa lebih dekat ke angka 0? Nah, kita hitung saja loncatannya. 1, 2, 3. 3 loncatan ke arah angka 1. Ya, 2/5 itu 3 loncatan ke arah angka 1. Sedangkan ke arah angka 0 dia hanya 2 loncatan. Nah, karena lebih dekat ke angka 0, maka 2/5 ini kita ubah menjadi 0. Nah, maka 2/5 sama dengan 2 ditambah 2/5. Kemudian 2 ditambah, nah tadi 2/5 itu kan lebih dekat ke angka 0, maka kita ubah menjadi angka 0 pembulatannya. Maka 2 tambah 0 hasilnya adalah 2. Nah, berarti untuk 2/5 ini pembulatannya adalah ke angka 2. Nah, sedangkan 3/5/6. Nah, kalian perhatikan ada 5/6-nya. Nah, kita akan buat garis bilangannya ya. Dimulai dari angka 0 sampai 6/6. 6/6 ini angkanya 1. Ingat, kalau angkanya sama, pembilang dan penyebutnya kita tulis saja angka 1 ya. Nah, kalian lihat 5/6-nya ya. 5/6 lebih dekat angka 1 apa lebih dekat ke angka 0? Nah, kita hitung 5/6 hanya 1 loncatan ke angka 1. Sedangkan 5/6 ke angka 0 itu 1, 2, 3, 4, 5. 5 loncatan lebih jauh, maka yang lebih dekat adalah ke angka 1. Jadi 3/5/6 itu jika kita rincikan adalah 3 ditambah 5/6 ya, kemudian 3 ditambah 5/6 itu lebih dekat ke angka 1 tadi ya, maka kita bulatkan menjadi angka 1. Hasilnya adalah 4. Jadi 3/5/6 dibulatkan ya menjadi angka 4. Nah, setelah kita bulatkan setiap pecahan ya, masing-masing pecahan, baru kita hasilkan ya. Jadi 2/5 tadi kita bulatkan menjadi angka 2 ditambah 3/5/6 jadi angka 4 tadi ya. Berarti kita tulis 4. Berarti 2 tambah 6 adalah hasilnya 6. Ya, 2 tambah 4 hasilnya 6. Maka hasil penaksiran dari 2/5 ditambah 3/5/6 adalah 6. Seperti itu. Ya, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian caranya sama ya. Nah, kemudian contoh yang kedua. 4/3/4 dikali 3.
Nah, pada soal nomor 2 di situ terdapat pecahan campuran dan bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu 3, pecahan campurannya 4, 3/4. Nah, yang akan kita bulatkan itu hanya 4, 3/4 saja karena mempunyai pecahan ya. Nah, berarti 3/4 ini ya yang saya beri lingkaran hijau kita akan bulatkan ya. 3/4 ini lebih dekat ke angka 1 atau lebih dekat ke angka 0. Kita perhatikan garis bilangannya ya, 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Oke, 4/4 ini kita tulis saja angka 1, kemudian kalian perhatikan 3/4-nya ya, lebih dekat ke angka 1 atau lebih ke angka 0. Dihitung dengan loncatannya ya, semakin sedikit loncatannya maka bilangan tersebut lebih dekat dengan angka yang ditujunya. Nah, 3/4 satu loncatan ke angka 1, kemudian 3/4 1, 2, 3 loncatan ke angka 0, maka yang lebih dekat adalah angka 1. Jadi 4 3/4 ya, jika dibulatkan menjadi 4 ditambah 3/4. Nah, kemudian 4 ditambah 3/4 ini menjadi angka 1 ya, dibulatkan menjadi angka 1 karena lebih dekat angka 1. Hasilnya adalah 5. Jadi pembulatan 4 3/4 itu menjadi angka 5. Nah, untuk angka 3 sendiri kita tidak bisa bulatkan ya, karena sudah menjadi bilangan bulat. Nah, langsung saja kita kalikan 5 dikali 3. Hasilnya adalah 15. Jadi ketika bilangan tersebut hanya bilangan bulat saja, tidak perlu kalian bulatkannya. Yang kalian bulatkan adalah bilangan-bilangan pecahan ya, pecahan desimal, itu yang harus kalian bulatkan. Kemudian contoh ketiga, 24,35 dikurang 12,82. Nah, ini kita bulatkan ya, karena bentuknya berupa desimal ya. Nah, 24,35 kita akan bulatkan ke satuan terdekat ya, yang kita satuan terdekat, mudah-mudahan kalian masih ingat nilai tempat pada pecahan desimal ya. Satuan itu pada 24,35 satuannya adalah angka 4. Maka yang harus kita perhatikan adalah persepuluhannya, yaitu angka 3-nya ya. Nah, di sini persepuluhannya angkanya kurang dari 5. Maka satuannya tetap ya, satuan itu angka 4. Dan angka yang di belakangnya itu dibulatkan ya. Di belakang angka 4 itu kan 3 tambah 5, berarti dibulatkan menjadi 0. Maka 24,35 dibulatkan menjadi, nah, angka 4 ini tetap ya, tadi di keterangannya tetap, dan juga angka 2-nya juga tetap, jadi 24, nah, ini 00. Maka hasil pembulatan 24,35 adalah 24,00 atau 24. Kemudian yang 12,82 ini juga sama, kita bulatkan ke satuan ya. Satuan itu di angka 2 ya, setelah 1 2. Nah, 2 yang di depan. Kemudian yang akan kita perhatikan adalah persepuluhannya. Nah, di situ persepuluhannya lebih dari 5. Maka satuannya bulatkan ke atas dan angka di belakangnya bulatkan menjadi 0. Maka 12,82 satuannya kita bulatkan ke atas. Nah, satuannya kan berupa angka 2. Kita bulatkan ke atas berarti menjadi angka 3. Maka angkanya menjadi 13 ya, koma. Nah, belakangnya ini kita bulatkan menjadi 0 ya. Maka hasil pembulatannya adalah 13,00 atau 13. Nah, setelah kita bulatkan setiap pecahannya, baru kita hitung ya dengan perhitungan pengurangannya, yaitu 24 dikurang 13. 24 dikurang 13 hasilnya adalah 11. Jadi hasil penaksiran dari 24,35 dikurang 12,82 adalah 11. Contoh keempat, 5,35 dikali 3,8. Nah, ini sama, kita bulatkan ke satuan terdekat. Setiap bilangan ini masih berupa pecahan ya. Berarti setiap bilangan itu kita ubah ya, kita bulatkan terlebih dahulu. Setiap pecahannya yaitu 5,35 ya. Itu persepuluhannya angka 3. Nah, berhubung persepuluhannya angkanya kurang dari 5, maka satuannya tetap dan angka di belakangnya kita bulatkan menjadi 0. Berarti 5,35 ini angka satuannya tetap 5 dan angka di belakangnya menjadi 0.
Jadi pembulatan dari 5,35 dibulatkan menjadi angka 5. Kemudian 3,8 sama, kita bulatkan ke satuan terdekat, satuan angka 3 ya. Maka kita perhatikan persepuluhannya, yaitu angka 8. Nah, karena persepuluhannya angkanya lebih dari 5, maka satuannya kita bulatkan ke atas dan angka di belakang satuannya itu kita bulatkan menjadi angka 0. Maka 3,8, angka 3 ini kita bulatkan ke atas kan menjadi angka 4 dan angka di belakangnya kita ubah menjadi angka 0. Maka hasilnya adalah 4,0 atau 4. Nah, setelah kita bulatkan setiap pecahan ya pada soal nomor 4, baru kita hitung, yaitu berupa perkalian. Berarti 5 dikali 4, hasilnya adalah 20. Jadi bentuk operasi hitungnya ya, operasi hitung kan penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian ya. Apapun bentuk operasi hitungnya, jika soalnya berupa penaksiran, maka kalian bulatkan terlebih dahulu angka-angkanya yang berupa pecahan ya, baik pecahan campuran, pecahan biasa ataupun pecahan desimal, itu yang harus kalian ubah terlebih dahulu, baru kalian kerjakan dengan operasi hitung yang ditanyakan setiap soalnya ya. Baik perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan itu caranya sama, yaitu hanya bulatkan bilangan-bilangan yang berupa pecahan saja, baru setelah dibulatkan baru bisa kalian kerjakan, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Oke, contoh nomor mungkin itu saja.